Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya dengan Pak Irwantus Tumorang pada pelajaran kita akuntansi kelas 12. Oke, apa kabar semua? Bapak harap semua dalam keadaan baik, tanpa kekurangan apapun. Oke, kita sudah selesai melakukan UTS kita dan saya mau lihat masih banyak dari kalian jauh dari harapan nilainya ya. Entah apa yang kalian pikirkan, ya asal jawab lah, entah apa nggak tahu saya. Tapi harapannya kalau ada yang masih kurang paham bisa langsung menghubungi saya. Ya, karena ini penting, akuntansi ini. Hanya di kelas 12 kalian belajar akuntansi. Ini pun nanti mungkin di semester 2 entah kita jumpa akuntansi atau enggak. Jadi, kalau kurang paham bisa tanyakan kepada saya. Apalagi persamaan dasar akuntansi itulah yang paling dasar. Jadi harus paham dulu di situ. Oke, ini adalah materi baru itu tentang jurnal umum. Jadi pada jurnal umum ini nanti kita akan membahas tentang kode akun juga. Ini berhubungan dengan kode akun. Kemudian tentang mekanisme debit dan kredit yang sudah kita bahas sebelumnya. Disinilah kita aplikasikan, kita praktekkan tentang mekanisme debit dan kredit dan kode akun itu. Jadi diikuti sampai habis, jangan skip-skip dan jangan hanya di layar dicatat ya. Walaupun nanti kalian buat tabelnya, catat yang penting-pentingnya ya. Oke, mari kita perhatikan tabel berikut, tabel jurnal umum. Oke, ini merupakan tabel dari jurnal umum ya. Setelah persamaan dasar akuntansi, kita belajar yang namanya jurnal umum. Oke, pertama kita lihat dulu tabelnya, kita pahami dulu apa-apa saja yang ada pada jurnal umum. Yang pertama itu ada nama perusahaan. Ingat, dalam setiap membuat laporan harus ada nama perusahaannya. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan, ya, itu jurnal umum. Kemudian periode, tanggal terakhir pada bulan itu. Oke, ini dia tabel dari jurnal umum, beda dengan tabel persamaan dasar akuntansi. Oke, kita masuk tabelnya. Yang pertama itu ada tanggal ya. Setiap kegiatan itu, setiap kegiatan yang dilakukan tentu harus ada tanggalnya. Ini adalah bulannya. Kemudian ini adalah tanggal transaksi yang terjadi di bulan itu. Kemudian ada keterangannya. Ini sudah beda seperti di persamaan dasar akuntansi, tapi akun-akunnya masih sama ya. Kemudian di sini ada referensi ya. Tapi referensi di sini isinya itu nomor-nomor akun. Kita sudah belajar itu nomor akun. Nanti Bapak review sebentar ya. Kemudian ada kolom debit dan kolom kredit. Kemudian di sini ada dikatakan halaman. Halaman ini maksudnya kegiatan yang sudah dilakukan. Ini masih yang pertama ya, kegiatan yang pertama pada jurnal umum. Nanti kalau kita masuk ke buku besar, ini mungkin sudah kedua. Misalnya kalau kalian melakukan jurnal umum lagi, mengerjakan soal jurnal umum, kalian buat itu yang kedua. Saya kasih lagi misalnya latihan, kalian buat yang ketiga. Jadi ini masih yang pertama, kita mulai dari yang pertama, oke? Sedikit kita bahas tentang mekanisme debit dan kredit. Apakah kalian masih ingat mekanisme debit dan kredit? Ada 5 akun ya, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi kalau kalian belum paham ini, kalian tidak akan bisa mengerjakan jurnal umum. Jadi kalian harus paham betul antara tentang mekanisme debit dan kredit itu, di mana harta bertambah dan berkurangnya. Kita bahas sedikit, yaitu harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian utang di kredit, modal di kredit, pendapatan di kredit, dan beban itu di debit ya. Jadi yang bertambah itu di debit hanya harta dan beban. Sementara yang bertambah itu di kredit ada utang, modal, pendapatannya. Jadi ini harus dipahami. Oke, Bapak kasih sedikit tips supaya kalian gampang mengingat ini. Ingat saja, ada kan kita punya 5 jari ya, 5 jari. Jadi buat aja ini harta, utang, modal, pendapatan, beban ya. Ingat urutannya harus pas. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Jadi kalian tutup yang 3 ini bertambah di debit. Kalau bertambah di debit, tentu salah satunya akan berkurang di kredit. Kalian buka ini akan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Ingat saja ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Tutup ini adalah harta dan beban tadi ya, berarti bertambah di debit, berkurang di kredit. Kemudian kalian buka yang 3 ini bertambah di kredit, berkurang di debit ya. Ingat, ini dia tips supaya kalian gampang mengingat ini. Kalau kalian sudah paham ini, tentu nanti mengerjakan ini akan bisa kalian pahami ya.
Kemudian kita sedikit masalah tentang kode akun ya, kode akun. Ingat saja tadi urutannya, harta berarti dimulai dari angka 1 ya. Berarti 101, harta lancar itu 101. Kemudian harta tetap itu udah kita bahas kemarin, harta lancar bagaimana, harta tetap bagaimana. Itu dimulai dari 111. Nah, harta utang nomor 2 berarti dimulai dari angka 2 ya. Ada 2, utang jangka pendek dan utang jangka panjang ya. Kemudian harta utang modal 3 berarti dimulai angka 301 modal pemilik. Kemudian prive itu 311. Kemudian harta utang modal pendapatan 4 berarti dimulai dari angka 4 berarti pendapatan usaha nomor 401. Di luar usaha sebesar 411. Kemudian harta utang modal pendapatan beban kelima berarti dimulai dari angka 5 beban usaha dan beban di luar usaha dimulai dari 501 dan 511. Oke, ingat ini harus diingat ya, ingat urutannya. Ketika kalian melakukan jurnal umum, jangan langsung angka 111 seperti persamaan dasar akuntansi kemarin. Dibuat langsung kas, kemudian peralatan, kemudian perlengkapan, bukan ya, tapi harus berurut. Kas, kemudian di bawahnya berapa? 102 berarti piutang. Kemudian kalau ada wesel tagih, masukkan wesel tagih. Karena tidak ada wesel tagih, maka masuk ke perlengkapan. Kebanyakan dari kalian langsung kas, kemudian peralatan, kemudian piutang, kemudian perlengkapan. Bukan, harus berurut dia mulai dari yang terkecil. Oke, untuk kedepannya kalau mengerjakan persamaan dasar akuntansi ya, ingat dimulai dari nomor akun yang paling kecil kalau dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Oke, untuk jurnal umum ini, soalnya ini tentang contoh soal persamaan dasar akuntansi Bapak ambil tentang PT Clean. Tentang contoh PT Clean, apakah kalian masih ingat? Nanti dibuka lagi catatannya ya. Jadi kita berpatokan dari situ. Jadi kita bahas nanti jurnal umum di sini. Soalnya itu dari PT Clean yang pernah Bapak bagikan kepada kalian. Itu di persamaan dasar akuntansi kemarin itu. Coba kita lihat langsung ke soalnya. Kita lihat tanggal 1. Tanggal 1 Januari, Krishna menyetor uang sebesar 30 juta yang digunakan sebagai modal awal ya. Krishna menyetor uang. Kalau disetor uang, tentu hartanya bertambah. Harta bertambah sebesar 30 juta. Harta itu bertambah di debit. Kemudian modalnya bertambah sebesar 30 juta. Modal itu bertambah di mana? Di kredit. Oke, berarti cara membaca ini yaitu kas pada modal. Kasnya tadi nomor berapa? 101, modalnya 301. Oke, kemudian kita masuk tanggal 2. Krishna menyewa sebuah gedung. Kalau menyewa tentu mengurangi harta ya. Mengurangi harta itu dulu kuncinya. Menyewa gedung seharga 3 juta selama 1 tahun untuk menjalankan usahanya. Menyewa berarti itu beban ya. Beban itu bertambah di mana? Beban bertambah di debit ya. Makanya ingat, kalau dia bertambah di debit itu menjorok ke kiri. Kalau dia bertambah di kredit itu agak menjorok ke kanan ya. Harus seperti ini ya. Kita kembali ke tanggal 2, menyewa berarti menambah beban. Beban bertambah di debit. Tapi mengurangi harta. Kas itu adalah bagian dari harta. Maka harta berkurang di, iya betul, di kredit ya. Maka beban sewa nomor 502, kasnya nomor 101. Kemudian kita masuk ke tanggal 9. Krishna membeli peralatan. Oke, tentu mengurangi harta lagi ya. Membeli peralatan cuci mobil dalam 1 paket seharga 17 juta secara kredit. Oke, kita lihat tanggal 9. Krishna membeli peralatan cuci mobil dalam 1 paket seharga 17 juta secara kredit. Ya, berotomatis dia membeli secara berutang. Kita lihat tanggal 9 di mana Krishna membeli peralatan cuci mobil seharga 17 juta secara kredit. Oke, di situ katakan peralatan mobil ya, peralatan mobil seharga 17 juta secara kredit. Peralatan itu merupakan bagian dari harta. Otomatis hartanya bertambah sebesar 17 juta. Hartanya itu berupa peralatan ya. Kemudian utangnya
karena dia membeli secara kredit. Kemudian utangnya bertambah 17 juta. Utang itu bertambah di sebelah mana? Sebelah kredit ya. Oke. Ingat, nomor akunnya peralatan itu 111, kemudian utang itu diperbaiki ya. Ini 201. Salah tulis Bapak ini. Saya pikir itu secara tunai, ternyata secara kredit. Berarti ini utangnya nomor 201. Diperbaiki nanti di catatannya. Kemudian kita masuk tanggal 11. Untuk menjalankan kegiatan usaha, Krisna membeli beberapa perlengkapan ya. Pencucian mobil seharga 1.500.000. Kalau tidak ada dikatakan secara kredit, otomatis ini secara tunai dibeli ya. Perlengkapan seharga 1.500.000. Perlengkapannya itu bagian dari harta. Harta bertambah di sebelah debit ya. Tapi di satu sisi hartanya juga berkurang. Apa yang berkurang yaitu kas seharga 1.500.000. Harta berkurang di sebelah kredit ya. Oke. Kemudian tanggal 15. Memperoleh pendapatan atas pencucian mobil. Memperoleh pendapatan. Kalau pendapatan otomatis itu bertambah di sebelah kredit ya. Maka pendapatannya bertambah, otomatis akan menambahi harta juga. Maka yang bertambah itu kas dan pendapatan. Kas bertambah 700.000, pendapatan bertambah di mana? Di kredit, seharga 700.000 juga. Kemudian tanggal 19, membayar sebagian utang. Ya, membayar sebagian utang. Ini soal yang berbeda ya. Kalau membayar utang, otomatis mengurangi utangnya. Ya, utang bertambah di sebelah kredit atau debit? Ya, debit ya. Utang bertambah di sebelah debit seharga 3 juta rupiah. Kemudian karena dia membayar otomatis mengurangi harta. Hartanya itu berupa kas. Kasnya berkurang di kredit seharga 3 juta rupiah. Kemudian tanggal 21 itu sama seperti tanggal 15 ya. Kemudian tanggal 23 dibayar biaya listrik dan air ya. Biaya listrik otomatis itu termasuk ke beban. Beban itu bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Karena dia membayar otomatis mengurangi harta, yaitu kasnya sebesar 800.000. Tanggal 23 tadi dibayar biaya listrik. Itu karena bebannya bertambah, otomatis bertambah di sebelah debit. Kemudian kasnya berkurang atau hartanya di sebelah kredit. Ingat, nomor beban itu 512, beban listrik dan air 512. Dimulai dari angka 5 kalau beban. Kemudian tanggal 25. Guna mengembangkan usaha, Krisna meminjam uang ya. Otomatis kalau meminjam uang akan menambah harta ya. Tapi karena dia meminjam otomatis menambah utang. Harta bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta. Kemudian utangnya bertambah di sebelah kredit sebesar 10 juta. Jadi cara membacanya ini kas pada utang ya. Otomatis kasnya di debit, utangnya di kredit. Tanggal 27 membayar gaji karyawan, berarti beban gaji. Beban itu bertambah di debit 1.400.000 tapi mengurangi harta sebesar 1.400.000. Kemudian tanggal 29, oke. Cuci mobil clean memperoleh pendapatan sebesar 2 juta ya. Pendapatannya. Pendapatan tersebut dibayar tunai 1.500.000 dan sisanya dibayar kemudian. Berapakah sisanya? 500.000. Yang dibayar itu masih 1.500.000. Oke. Berarti di sini kas harta pada pendapatan ya. Harta itu ada dua ya, yang tunai dan belum diterima. Yaitu yang pertama itu ada kas. Kasnya yang sudah diterima sebesar 1.500.000. Harta bertambah di sebelah debit ya. Bolak-balik Bapak ingatkan ya. Kemudian piutang. Piutang ini harta yang belum kita terima. Piutang sebesar 500.000 ya. Pendapatan itu bertambah di kredit sebesar 2 juta ya. Ingat, debit dan kredit itu harus sama, bertambah di sini, bertambah juga di sini ya. Jadi harus sama itu, tidak boleh hanya di sini aja bertambah, di sini aja bertambah, enggak, harus sama debit dan kredit. Sama seperti persamaan dasar akuntansi, harus sama, harta sama dengan utang tambah modal ya. Atau aktiva sama dengan pasiva. Kalau dalam jurnal umum, debit harus sama dengan kredit. Kemudian yang terakhir itu tanggal 30. Krisna mengambil uang perusahaan sebesar 500.000. Prive ya, mengambil uang. Berarti itu prive. Ini sudah pernah Bapak bahas ini tentang prive. Kemudian nomor akunnya itu nomor 311 karena ini mengurangi modal. Modal berkurang di debit ya. Kemudian apa yang berkurang lagi Pak? Yaitu hartanya. Kasnya sebesar 500.000
Oke, ini dia tentang jurnal umum. Cukup panjang pembahasan kita untuk jurnal umum ini. Bapak harap kalian bisa memahaminya. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan. Setelah kita totalkan ini, maka dapatlah 70.900.000. Ya, ingat, ini harus garis 2. Banyak kali kalian tidak membuat garis 2 pada persamaan dasar akuntansi. Padahal udah saya bilang, ketika sudah siap transaksi, buat garis bawahnya. Ketika sudah siap transaksi, buat garis bawah 2 ya. Kemudian di bawahnya juga buat garis 2, tapi belum ada yang melakukan itu. Jadi diperbaiki nanti ke depannya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Bapak harap kalian bisa memahami tentang jurnal umum ini. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih.